Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Bibit Nurvina kembali menjumpai Anda dalam program Balai Sawala. Dan luar biasa mungkin dari pemirsa bertanya-tanya nih, hari ini hari Sabtu malam Minggu Balai Sawala hadir untuk Anda pemirsa SMTV. Tentunya saya sudah tidak sendiri ya, bersama saya sekarang sudah ada yang padahal nggak janjian ya, tapi warna bajunya sama. Ya, sudah hadir pemirsa SMTV, tentunya sudah tidak asing ya untuk kita semua karena beliau juga sering ke SMTV ya. Ada anggota DPRD dari fraksi Partai PDI Perjuangan, ada Pak Atang. Pak Atang kumaha Mang? Alhamdulillah Teh Pipit, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Dan pemirsa SMTV, nah kehadiran beliau ini wah luar biasa ya. Karena sudah dari jauh-jauh hari dan ini juga bersyukur sekali karena hari ini di sela-sela kesibukan beliau menyempatkan hadir untuk tentunya untuk Anda ya pemirsa SMTV. Dan kalau dibilang beliau ini adalah sang pemecah rekor ya. Sekarang sudah memasuki 6 periode, wah luar biasa, 6 periode berturut-turut di DPRD Kabupaten Sumedang. Nah terlebih lagi nih pemirsa SMTV sesaat lagi menjelang pelantikan dan memang berakhir ini detik-detik akhir masa jabatan beliau di periode 2019-2024 dan alhamdulillah beliau juga terpilih kembali nih pemirsa untuk periode 2024-2029, 5 tahun ke depan. Nah kita juga akan berbincang seperti apa kiprah beliau selama ini yang tadi bisa dibilang luar biasa ya, pemecah rekor. Pak Atang boleh mau menyapa dulu Pak nih yang pemirsa SMTV karena beliau ini dapil sana ya Pak? Dapil 4. Dapil 4 dan kalau di ke sana dapil 4 tuh SMTV eces pisan Pak. Banyak yang sudah menunggu nih Bapak nih di rumah. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Yang saya hormati dan saya banggakan para pemirsa SMTV, wabil khusus di seluruh Kabupaten Sumedang dan sekitarnya. Alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa hadir di acara SMTV. Walaupun mohon maaf sebelumnya mungkin agenda kita tertunda terus nih Teh Pipit ya. Semata-mata karena memang kemarin-kemarin kan kita masih padat di penghujung periode keanggotaan anggota Dewan hasil pemilu 2019-2024 sehingga agenda kita ini selalu diundur-undur terus. Dan alhamdulillah pada malam hari ini mungkin ini sudah di detik-detik akhir sebagaimana akan disampaikan Teh Pipit bahwa lusa kami akan melakukan pergantian keanggotaan DPRD Kabupaten Sumedang hasil pemilu 2024 kemarin akan dilantik gitu. Iya, dan alhamdulillah ya pemirsa SMTV, beliau ini luar biasa Bapak, 6 periode ya. Berarti dari tahun berapa itu Pak mulai? Ya alhamdulillah kalau saya mengibaratkan ya sejak reformasi itu adalah sejak ada DPRD gitu. Sejak ada DPRD. Sejak ada DPRD. Sebab kenapa? Karena sebelum reformasi DPRD itu ya lebih sekedar hanya stempel saja gitu. Iya, karena sistem pada saat itu ya, iya. tidak pemilihan secara langsung. Betul. Dan ini juga pemirsa sebuah pencapaian yang luar biasa karena 6 periode ini tidak mudah Pak. Biasanya yang 1, 2 begitu. Nah, ini luar biasa. Pak, berkaca dari pengalaman yang sudah-sudah, ini tentunya yang dirasakan atmosfernya bagaimana nih Pak setiap periode ini? Tentunya ada karena kesan-kesannya tentu berbeda nih Pak. Ya, justru ini mungkin sebuah perjalanan politik yang memang harus menjadi pelajaran yang cukup berharga lah bagi teman-teman yang akan memulai terjun ke dunia politik. Saya mengalami proses pemilu dari sejak awal reformasi tahun 1999 ya. Nah, dari periode 99 kemudian ke 2004 dan selanjutnya memang hampir di setiap pelaksanaan ini suasana dan nuansanya berbeda-beda gitu. Kalau awal itu memang tahun 99
itu relatif apa ya namanya, kalau saya bilang itu euforia lah, euforia dari dulu ketika zaman Orde Baru kita serba terbatas, serba terkekang. Nah, masuk ke masa reformasi, disitulah kebebasan berpolitik, menyampaikan aspirasi politiknya sangat-sangat terbuka gitu. Luas, ya. Kemudian ke tahap berikutnya 2004, 2009. Nah, disitulah mulai terjadi yang namanya dinamika-dinamika. Kalau boleh dikatakan makin ke sini ya, mohon maaf ya, dan ini jujur saya sampaikan bahwa makin ke sini kelihatannya kos politiknya makin besar nih. Makin besar. Ya, makin itu besar. pengalaman pribadi. Iya, ini tantangan dan memang harus jadi pelajaran buat semua. Supaya ke depan ini apakah sistem pemilunya yang harus diperbaiki atau apa gitu ya, sehingga ketika ada proses pemilihan itu tidak menjadi beban politik yang luar biasa berat gitu Teh Pipit. Betul. Gitu. Jadi memang sudah ada pengalaman, karena kan politik itu sifatnya dinamis ya betul, Pak. Dan betul. semakin kesini ya luar biasa yang disampaikan oleh beliau ya. Dan alhamdulillah tepatnya hari Selasa tanggal 13 Agustus, nah akan kembali dilantik, mengemban amanah baru juga, alhamdulillah. Dan ini juga tentu nanti yang akan dirasakan atmosfernya juga akan berbeda ya Pak, karena komposisinya juga berbeda. Nah ini setiap tahun juga berpengaruh nih Pak. Untuk yang periode sekarang nih Pak, 2024-2029, boleh tahu nih Pak untuk komposisinya seperti apa? Iya, ini terjadi pergeseran yang hampir apa ya, menggerus gitu ya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap para pelaku politik gitu. Ada 23 orang anggota yang baru nanti yang akan masuk ke lingkungan DPRD Kabupaten Sumedang. Hampir setengahnya nanti muka baru yang akan mengisi DPRD Kabupaten Sumedang. Ini sebuah apa ya, sebuah dinamika yang cukup dinamis menurut saya. Tetapi terlepas dari itu semua, bahwa politik ini adalah kepercayaan kan ya. Pada saat proses election ya tahun kemarin tanggal 14 Februari, disitulah masyarakat menentukan pilihan gitu ya. Nah ini Pak Atang ini sebagai tokoh politik senior ya, pemirsa SMTV, bisa dibilang beliau ini memang senior. Nah ini Pak kan dari setiap periode, apalagi sekarang tadi komposisinya hampir 50% itu didominasi wajah-wajah baru. Nah terlebih dengan latar belakang yang heterogen. Nah untuk menyatukan kondusivitas itu Pak seperti apa nih? Tentunya kan ya beda kepala beda pemikiran. Nah tentunya ada gejolak-gejolak politik yang ada di parlemen, seperti apa Pak? Ya inilah saya katakan bahwa sejak era reformasi, kalau saya berpikir bahwa perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, perbedaan pemikiran dari 50 anggota DPRD jangan diusahakan atau jangan digiring untuk adanya keseragaman. Biarkan perbedaan itu berkembang dengan sendirinya sesuai dengan arah kebijakan politiknya. Beda itu indah ya Pak? Beda itu indah, dan disitulah akan muncul nuansa demokrasinya. Betul. Nah, makanya kalau lagu Iwan Fals kan, nah, yang judulnya Wakil Rakyat, DPRD atau Dewan itu bukan paduan suara. Jadi suara tidak mesti biarkan sama saja ya? gitu, biarkan saja. Dan itu merupakan dinamika. Toh pada ujungnya dengan komunikasi ya, dengan pemahaman yang sama, perbedaan-perbedaan itu akan menemukan titik, dan disitulah akan terasa indah. Beda ya bahasanya kalau yang sudah senior. Nah kebetulan juga nih ya pemirsa, karena tadi yang disampaikan beliau juga untuk hadir ke studio SMTV, memang jadwalnya juga sangat padat. Memang sesibuk itukah Pak untuk menjelang akhir masa jabatan ini? Seberapa banyak memang tugas-tugas DPRD terutama yang mungkin mendesak untuk segera diselesaikan itu memang sangat banyak begitu Pak? Jadi begini Teh Pipi dan para pemirsa yang saya hormati, memang ini posisi pelantikan kita itu tanggal 13 Agustus. 13 Agustus, iya. Itu saat-saat yang memang kalau menurut saya tanggung. Tanggung pada saat rangkaian proses pembahasan anggaran. Pembahasan APBD Teh Pipi ya. Terutama APBD perubahan. Kenapa tanggung? Karena memang undang-undang mensyaratkan bahwa apabila dilakukan perubahan APBD untuk tahun berkenaan, itu harus diputuskan selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun
tersebut berakhir. Oh. Berarti kalau tahun 2024 berarti harus diketuk paling telat bulan September Teh Pipit. September. Betul. Nah, sementara dewan yang periode yang lama ini selesai tanggal 13. Nah, ada sebuah kekhawatiran apabila ini tidak diselesaikan oleh dewan lama, dewan baru ini belum membentuk alat kelengkapan DPRD. Betul. Karena membahas APBD ini menurut undang-undang dilakukan oleh sebuah alat kelengkapan khusus yang namanya Badan Anggaran. Nah, atas pertimbangan-pertimbangan itulah maka proses pembahasan dari mulai KUA PPAS perubahan plus APBD perubahannya ini diselesaikan sebelum terjadinya pergantian keanggotaan DPRD. Sehingga terkesan ini numpuk pekerjaan itu, Teh Pipit ya. Tapi dah memang itu Raperda yang mendesak untuk segera. Betul, ya, Pak, karena alasan-alasan tadi. Jadi bukan mengada-ada sih sebenarnya, karena memang hanya karena waktu saja, timingnya memang pas seperti itu. Oke, gitu. dan luar biasa nih pemirsa SMTV, selain tadi yang disampaikan oleh beliau yang kita ketahui bahwa tugas pokok fungsi DPRD kan ada 3 ya. Nah, tadi yang dibahas mengenai anggaran, ternyata masih banyak tuh raperda-raperda mendesak yang memang targetnya harus disahkan sebelum masa kepemimpinan atau periode berakhir ya untuk Dewan Lama. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, akan kita tanyakan masih di Balai Sawala SMTV, Eces bisa. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama kami di sini. Tentunya masih bersama dengan Pak Atang, beliau anggota DPRD dari fraksi Partai PDI Perjuangan yang luar biasa ya, pemecah rekor, sudah 6 periode, tokoh politik yang sudah senior juga, dan pengalamannya juga sudah tidak bisa diragukan, kapasitasnya juga luar biasa, punya peranan yang sangat penting, terutama dalam beberapa kaitan pengambilan kebijakan juga nih yang sedang dibahas, dan juga akhir masa jabatan yang tadi disampaikan oleh beliau, karena memang timingnya beberapa hal juga bertepatan sehingga banyak raperda yang mendesak untuk segera disahkan. Nah, yang tadi juga luar biasa. Ini Pak, ada beberapa yang kalau kemarin rapat paripurna juga hari Jumat, pemirsa SMTV menggelar rapat paripurna, dan itu sepertinya agenda rapat paripurna dengan agenda terbanyak begitu ya, terpanjang. Itu akan lebih panjang lagi Teh Pipit. Ya. Kalau raperda yang dibahas oleh Pansus 1 selesai. Ya, itu tentang, yang kemarin juga 3 itu ya Pak? Itu yang kemarin 4. Itu 3 raperda, tapi baru 2 yang disahkan. Baru 2 yang disahkan, 1 belum, karena itu masih ada evaluasi dari Kemenkumham Jawa Barat. Nah, kalau yang Pansus 1 yang kebetulan saya ketuanya, memang ini belum bisa diputuskan karena memang rangkaian cukup panjang ternyata TPP, yaitu raperda tentang RPJPD, rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Sumedang tahun 2025-2045, dan raperda tentang RT/RW Kabupaten Sumedang. Ternyata prosesnya memang panjang, sehingga ini kemungkinan dan pasti ini akan lewat periodisasi ini. Jadi lanjut dengan nanti ya yang dengan Dewan yang baru. Dengan yang baru. Tapi gitu, masih ada substansinya juga masih tahu ya Pak, karena dibahasnya oleh sebelumnya. Ya, insya Allah dari awal ini sudah diprediksi ya Teh Pipit, bahwa untuk 2 raperda ini memang akan akan memerlukan waktu dan kajian yang cukup panjang. Walaupun khusus misalnya untuk RPJP Teh Pipit ya, kita awalnya ingin mengesahkan itu sebelum masuk ke tahapan pemilu kada ya, sebelum tanggal 27 Agustus. Kenapa? Karena memang RPJPD ini akan menjadi panduan visi misi ya bagi para calon bupati, wakil bupati yang akan maju untuk membuat visi misi. Nah, tapi ternyata kemarin ada sesuatu hal yang memang belum utuh selesai, dan kelihatannya ya memang pasti diundur. Tetapi untuk pembuatan visi misi kita sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dengan Pak Bupati tentang muatan raperda RPJPD. Terdiri dari visi misi program sasaran sudah ada di nota kesepakatan itu, sehingga itu bisa jadi patokan atau panduan bagi
pasangan calon yang akan maju nanti dalam pembuatan visi misinya. Karena 20 tahun ke depan ya Pak, 2025, 2045 sehingga itu akan cakup 4 periodisasi. Nah, itu tugas yang lumayan cukup berat, Pak. Berat. Iya, karena harus punya pemikiran yang visioner untuk 20 tahun ke depan. Ya, sekaligus saja barangkali pada kesempatan ini Mhm. juga tolong digaungkan terus Iya. tentang visi Sumedang Mhm. ke depan yang insya Allah ini sudah akan kita sepakati, yaitu Sumedang Mandala. Sumedang Mandala. Sumedang Mandala. Mandala itu, Pak, Maju, maju, agamis, agamis, ya, kemudian mandiri, mandiri, adil, dan berkelanjutan. dan berkelanjutan. Ya, memang itu salah satu ciri pembangunan itu memang harus sustainable atau berkelanjutan. Nah, jadi siapapun nanti yang akan terpilih menjadi pemimpin di Kabupaten Sumedang memang harus pembangunan berkelanjutan ya, Pak. Mhm. Nah, visi ini insya Allah juga kalau kita melihat dari historisnya, Ya. kata Mandala, Mhm. walaupun akronimnya mungkin tidak pas atau kurang pas ya, Ya. yang kita upayakan ini paling tidak mendekati. Mhm. Tapi kalau dari kata Mandalanya sendiri kan dari sisi apa ini namanya ya kedalaman arti mungkin Ya. memiliki arti yang luar biasa. Mhm. Mudah-mudahan akronim ini bisa menjadi motivasi bagi Ya. masyarakat Kabupaten Sumedang untuk bisa bersama-sama nanti bergotong royong membangun Kabupaten Sumedang. Iya, gitu. Mandala. Kebetulan Ya. Pipit juga tinggal di Mandala, Pak. Mandala Herang. Iya, ya memang itu apa namanya sudah mencakup ya Pak yang Betul. tadi disampaikan untuk Mandala. Nah, selain yang tadi untuk RPJPD itu kan 20 tahun ke depan. Betul. Ada lagi Pak yang untuk RT RW ini kan itu Nah. juga terkait satu sama lain. RT RW juga yang sedang kita revisi ini berangkat dari evaluasi Kementerian ATR BPN. ATR BPN. ATR BPN mengevaluasi raperda tentang RT RW kita, ternyata hasilnya Mhm. hampir 50%. Hmm. Hampir 50% RT RW kita ini sudah tidak sesuai lagi. Hmm. Sehingga Ya. rekomendasinya dari Kementerian ATR BPN itu yang memang kita harus direvisi. Mhm. Nah, dan diperkirakan dari program kan RT RW kita pun nanti ini akan berlaku untuk tahun 2025 2045 juga sama-sama. Sama-sama 20 tahun, iya. Kemudian urgensinya memang ini dua dokumen jangka panjang Mhm. yang sangat-sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan Kabupaten Sumedang. Satu sama lain itu tidak boleh ada pertentangan. Mhm. Jadi harus sinergi sejalan sehingga ini saling menguatkan. Iya. Ini yang kenapa kemarin dua raperda ini dibahas oleh satu pansus. Satu pansus. Jadi memang satu sama lain berkaitan, iya. Pola pemikirannya dalam proses pembahasan menyambung antara RT RW dengan RPJPD. Nah, ini juga lumayan cukup menguras waktu ya pemirsa SMTV. Kita juga akan tanyakan kepada beliau dan sesaat lagi untuk pemirsa juga yang mau bergabung boleh ya bisa menghubungi nomor live interaktif di 0811-247-378. Sesaat lagi setelah jeda, jangan kemana-mana. Masih di Balai Sawala SMTV Eces bisa. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih di program Balai Sawala, tentunya masih dengan Pak Atang. Alhamdulillah sudah banyak hal tadi yang disampaikan sesaat sebelum jeda ya, kaitan dengan memang mengemban amanah tugas yang lumayan cukup berat karena mencakup harus 20 tahun ke depan secara visioner pemikirannya, karena itu akan menjadi patokan untuk penyusunan visi misi nanti siapakah calon pemimpin kepala daerah yang akan terpilih ya, karena Sumedang juga bersama-sama akan milih ya untuk pilkada tanggal 27 November. Hanya hitungan bulan. Iya, betul. Dan suasana juga sudah mulai terasa nih sekarang sudah mulai sedikit suhunya agak naik ya Pak. Agak naik sedikit, hangat-hangat kuku lah. Hangat-hangat kuku. Untuk Anda pemirsa SMTV yang mau bergabung boleh, mau bertanya
kitanya mau menyampaikan saran, masukan atau pendapat, boleh disampaikan langsung kepada wakil kita karena beliau hadir di sini ya sebagai wakil rakyat yang bisa mewadahi aspirasi dari masyarakat. Boleh menghubungi nomor live interaktif silakan di 0811-247-378. Mau ada sumbangsi saran atau mungkin menyampaikan harapan untuk nanti di periode 2024-2029 ingin wajah Sumedang seperti apa begitu ya. Nah, apa kalau melihat ya hasil kemarin kan di Kabupaten Sumedang dengan berbagai raihan capaian prestasi, apalagi nih untuk opini WTP itu kan 10 kali berturut-turut. Nah, ini juga luar biasa. Tentunya ini kan tidak terlepas dari kerja keras. Nah, DPRD Kabupaten Sumedang. Pak, seperti apa nih melihat untuk masyarakat karena DPRD kan memang harus memastikan berbagai koreksi program terutama dari pemerintah daerah ini untuk kebutuhan masyarakat atau untuk kebutuhan pemerintah daerah. Nah, seperti itu Pak, bagaimana? Iya. Ada telepon masuk Pak sebelumnya ya, kita jawab dulu. Siap. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Ya, halo. Dengan siapa di mana Pak? Halo. Halo, sudah terdengar Pak? Silahkan. Halo. Halo. Halo Pak, sudah terdengar? Ya, dicoba kembali di 0811-247-378. Silakan. Untuk yang sudah tersambung barusan boleh di 0811-247-378. Oke, sambil menunggu penelpon kembali masuk, barusan sempat terputus ya. Boleh Pak ditanggapi langsung yang barusan. Ya. Memang ini uniknya Sumedang gitu ya. Jadi ketika terjadi sebuah pembicaraan tentang sebuah kebijakan, terutama berkaitan mungkin misalnya salah satunya berkaitan dengan penganggaran. Penganggaran. Ya, kita kadang keras ya, kemudian tajam menyampaikan saran, kritikan dan masukan kepada pemerintah daerah. Walaupun pada ujung-ujungnya ya kata kesepakatan ini bisa kita raih. Nah, sehingga kan salah satu indikator untuk kita memperoleh WTP itu diantaranya adalah penetapan APBD tepat waktu. Iya, betul. Dan alhamdulillah selama 10 tahun ini ya kita bisa menetapkan APBD tepat waktu, sehingga mungkin inilah salah satu yang menjadi indikator pemberian ada opini. telepon masuk ya Pak. Silakan. Kita terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi aya suantenan tadi. Oh, aya kumaha Bapak ayeuna aya suantena? Ayeuna aya suantenan. Oh, mangga. Bapak sareng Bapak saha di mana? Abdi sareng Rangga dari Sumedang. Pak Rangga langsung dari Sumedang. Iya, langsung aja untuk bertanya kepada Pak Atang. Selamat malam Pak Atang. Selamat malam Kang Rangga, hatur nuhun. Iya, Pak, Bapak merupakan suatu inspirasi bagi saya. Terus terang Pak bisa sampai 6 kali menjabat di anggota Dewan. Mungkin ini meminta sedikit motivasi Pak untuk saya pada khususnya untuk masyarakat Sumedang pada umumnya, terutama yang mau memulai di karir politik. Bagaimana sih Pak caranya untuk menjaga amanah warga masyarakat sehingga Bapak bisa terpilih kembali? Itu saja mungkin Pak, mohon untuk bimbingan atau motivasinya untuk kami. Baik, terima kasih Pak Rangga. Atur nuhun, mohon kehormatan sekali Pak saya bisa berbicara langsung dengan Bapak. Alhamdulillah. Pak Rangga. Iya, mohon kita pangitan Bapak atur nuhun siap, di atas Kang, motivasinya. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Pak langsung ditanggapi langsung saja ya. Ya. Lupit ya, langsung biar tidak lupa nih. Iya, biar tidak lupa. Nah, pertanyaan serupa ini Kang Rangga memang Banyak ya, Pak? Banyak disampaikan kepada saya. Ya, karena mungkin saya termasuk manusia langka, Memecah rekor sih Pak. memecah rekor katanya gitu ya. Yang saya rasakan Kang Rangga ya, dan ini mudah-mudahan bisa menjadi motivasi bagi teman-teman untuk terjun ke dunia politik.
yang saya rasakan katanya politik itu jahat, Kejam. kejam. Hmm. Kalau kita sudah berada di dalamnya ternyata tidak juga. Urusan kejam, jahat, itu memang sangat tergantung dari pribadinya Teh Pipit ya. Jangan salahkan politiknya. Ya. Ya, jangan salahkan dunia politiknya, tapi mungkin itu karena karakter seseorang gitu ya. Nah, kenapa saya bisa bertahan sampai 6 periode Kang Rangga? Tadi dikatakan di awal memang dari mulai saya ikut di dunia politik secara langsung ya, dari mulai tahun 98 awal reformasi, dari setiap pemilu itu memang dinamikanya berbeda-beda. Tetapi yang jelas kenapa saya bisa mengikuti, kalau bahasa Sunda nama ngigelan setiap pemilu ya, dengan karakteristik yang berbeda-beda, memang ini tergantung dari sikap kita sendiri Kang. Ada sebuah yang memang hari ini juga mungkin ini bisa menjadi model bagi teman-teman nanti yang ingin masuk di dunia politik ketika ikut dalam kontestasi. Bisa ditirulah mungkin cara komunikasi kita dengan konstituen, dengan masyarakat. Iya, memelihara cara komunikasi. Nah, komunikasi dengan masyarakat. Kemudian jangan sekali-kali berjanji Teh. Oh, kayak ditagih gitu ya Pak? Iya betul, ini berat. Jangan sekali-kali berjanji. Lebih baik kita terbuka apa adanya, mampu ya kita kasih hari itu, kalau tidak ya paling kalau misalnya berkaitan dengan urusan penganggaran, ya nanti kita upayakan di dalam proses pembahasan APBD. Nah itu. Kemudian ketika sudah jadi, ini yang paling penting nih. Kenapa hari ini ada 23 orang yang tidak beruntung untuk jadi kembali? Ya, mungkin dia karena terlalu terlalu pede bakal jadi, atau mungkin salah cara komunikasi. Tetapi yang saya rasakan dan sering saya lihat ketika sudah jadi itu hampir ada mungkin banyak diantaranya yang kalau bahasa Sunda itu unggah adat. Oh iya, karena ini merasa unggah adat. sudah Unggah adat ya, dari kalau dulu sebelum jadi dewan dia mau menyapa, mau berkumpul ya, mau ya istilahnya ngopi bareng gitu ya, kadang ngaliwat, kadang kalau saya dulu kan terus terang saja nih Kang, kalau saya dulu bahkan sampai sekarang ini resep ngusup. Oh iya. Kilo gebrus Kang, 2 kiloan ya, masyarakat 2 kiloan, kalau kita karena sudah jadi dewan, kita tambahin 5 kilo, waduh itu luar biasa Teh Pipit. Dan kalau kita sering melakukan itu menjadi ikatan emosional yang sangat kuat dengan mereka gitu. Ikatan emosional. Kemudian saya sampai sekarang pun saya masih sering kumpul-kumpul dengan orang-orang dekat saya misalnya, atau dengan tim saya, apa itu main gapleh Teh. Gapleh kalau iya RT-an yang tidak butuh modal besar Teh Pipit ya. Tetapi hanya modal kopi, modal jarum coklat, rokok misalnya ya. Ini bisa menjadi ikatan bagi mereka. Modal tidak seberapa tapi kena ke mereka gitu. Nah, cara-cara seperti inilah yang tadi saya katakan perlu kesabaran, perlu kontinuitas, karena memang tidak terlalu membutuhkan modal yang besar Teh Pipit. Tetapi yang paling penting yang tadi yang pertama, unggah adat Teh. Ini masyarakat sekarang itu jeli sekali. Ketika misalnya di sebelum suka nyapa, kadang dorai aya nama mau geus jadi meni ongko-ongko. Nah, bahasa seperti itu yang harus dijaga gitu. Dan saya mengupayakan, kemudian saya tidak merubah gaya saya. Perlu saya sampaikan juga, ini salah satu juga bukti keberhasilan saya mungkin Kang Rangga ya. Dari sejak saya jadi memang saya dilantik tahun 2001 ya, Teh Pipit karena PAW. Sampai sekarang saya tidak pernah berubah rumah, tidak pernah berubah alamat. Jadi artinya saya tidak pindah ke kota. Padahal kalau melihat intensitas kerja Teh Pipit, lebih baik saya kontrak di Sumedang kota, supaya kalau ada sehari ada 2-3 kali rapat, tidak harus pulang dulu ke Dharma Raja. Karena kan waktu juga lumayan. Waktu dan capek. Kebetulan saya tidak pakai supir ya. Saya supir sendiri, kadang-kadang sehari 2 kali 3 kali pulang pergi ya. Ya, itu memang niat saya untuk tidak melukai masyarakat atau konstituen yang sudah memberikan kepercayaan kepada saya gitu. Iya, betul.
Betul. Ini salah satu trik juga teh. Luar biasa, dan applause juga nih pemirsa SMTV sampai dengan saat ini. Sekarang biasanya ya kan ada beberapa dewan yang terpilih kembali untuk periode selanjutnya. Nah biasanya yang periode sebelumnya ini partainya beda, nah ini pindah lagi atau berpindah-pindah dapil. Nah beliau ini tidak, karena beliau ini konsisten, partainya sama, dapilnya sama, dan memelihara konstituen 6 periode berturut-turut itu juga merupakan prestasi yang luar biasa, karena tidak semudah itu ya Pak. Betul, karena betul. membangun tadi kedekatan hubungan secara emosional dengan warga, jadi warga juga merasa keaku lah gitu ya, betul, Pak, betul, kerangkul. betul. Nah, harus saya tambahkan lagi nih Kang Rangga, mudah-mudahan jadi resep juga. Ketika Ya. sudah jadi, pertama kita jangan unggah adat, yang kedua kita jangan pelit. Ya. Jangan pelit, artinya ketika ada masyarakat, warga, kok apalagi ini basis kita ya teh ya, yang ya minta bantuan misalnya untuk ulang tahun desa lah atau hajat lembur bahasanya, ya kita kasih lah. Karena terus terang saja belum selama saya 5 periode, ketika ada masyarakat mengajukan permohonan bantuan, tidak pernah dan belum pernah saya menemukan masyarakat yang mentarget. Iya. Iya. Oke, luar biasa ya. Sesaat lagi pemirsa SMTV akan kita tanyakan juga ke beliau, karena tadi pertanyaan sempat terputus, belum terjawab ya. Jangan kemana-mana, kita akan break setelah jeda, masih di Balai Sawala SMTV Eces Pisan. Ya, pemirsa SMTV, terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di sini, dan tentunya juga perbincangannya semakin seru nih dengan Pak Atang, karena beliau ini terkenal dengan sosoknya yang humoris dan juga humanis, merakyat banget gitu ya, karena tadi juga mudah untuk selalu berbaur dengan masyarakat, dengan warga, dan alhamdulillah terbukti pencapaian beliau sampai dengan 6 periode, dan itu wah luar biasa gitu ya, bisa menjadi inspirasi termasuk tadi kepada pemirsa yang sudah bertanya, mungkin yang memotivasi kepada para generasi milenial terutama ya, yang ingin terjun ke dunia politik. Nah, patut dicontoh juga nih, ada pengalaman dari tokoh senior yang memang itu real begitu ya Pak, yang dirasakan begitu, dan alhamdulillah pencapaiannya luar biasa, sehingga juga beliau duduk di DPRD juga, wah ini mendapatkan porsi yang sudah matang, diperhitungkan juga, ini tidak hanya dari kalangan legislatif tetapi juga dari pihak eksekutif. Kalau nggak ada Pak Atang nggak rame katanya ya. Dan itu juga luar biasa nih Pak, setiap menjadi poin penting terutama dalam pengambilan kebijakan tadi, kemudian juga perumusan-perumusan, banyak hal yang menyangkut terutama nama lembaga begitu, apalagi dengan raihan prestasi Kabupaten Sumedang juga ini tidak terlepas dari dukungan lembaga legislatif. Yang tadi Pak, yang opini WTP itu. Opini WTP dari BPK itu tadi saya katakan bahwa salah satunya adalah APBD disahkan tepat waktu. Ya. Tetapi walaupun kita meraih WTP, Teh Pipit dan para pemirsa, kita juga tetap mengkritisi koreksi program pemerintah ya terhadap raihan atau hasil pemeriksaan BPK itu. Kenapa? Karena perolehan opini WTP itu bukan berarti atau belum bisa menjamin bahwa program dan kegiatan itu clear and clean. Ya, artinya tidak meninggalkan jejak atau tidak meninggalkan masalah. Karena ternyata memang ada, walaupun kita WTP, ada temuan, masih ada temuan-temuan BPK terhadap program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Baik itu dari sisi yang sifatnya administratif maupun dari sisi adanya unsur kerugian keuangan daerah gitu. Iya. Nah, kemudian yang kedua, Teh Pipi, kan mungkin masyarakat Kabupaten Sumedang juga sangat sering mendengar bahwa Kabupaten Sumedang ini paling sering memperoleh juara-juara ya. Juara baik di tingkat nasional maupun di tingkat regional provinsi Jawa Barat. Nah, cuman
sayangnya, dan ini selalu saya sampaikan terus terang saja, salah satu yang mungkin yang membuat saya dikenal di kalangan eksekutif Ya. karena bawelnya saya gitu. Iya, karena bawelnya saya, dan memang ini tugas kami Betul. untuk bisa mengawal, mengawasi. Jangan sampai, ya bahkan saya sering mengatakan, jangan sampai prestasi-prestasi itu seperti kita diumpamakan atau diibaratkan seperti ilmu lilin. Ilmu Di lilin. atas terang tapi di bawah gelap. Gelap. Iya. Artinya prestasi ini tidak bisa memberikan dampak positif bagi kehidupan kesejahteraan masyarakat kita, Iya. gitu Teh Pipit. Dan ya kalau boleh dibilang saya rewel bukan karena saya memang berasal pada periode kemarin ya dari partai yang sifatnya oposisi ya dengan pemerintah, Iya. tapi ini semata-mata memang saya menyesuaikan diri. Oh, disinilah fungsi saya berada, itu harus bisa memerankan fungsi seperti ini. Tadi dewan itu jangan hanya sekedar sebagai stempel bagi kekuasaan gitu, Iya. tapi kita jujur, kita harus berani menyampaikan ketika yang salah ya salah gitu. Dan pastilah kita bicarakan bagaimana solusinya nih Pak Atang, katanya. Ya, yuk kita ngobrol. Kita ngobrol. Dan inilah uniknya Sumedang, setajam apapun perbedaan antara eksekutif legislatif di Pipit nih. Perlu saya sampaikan kepada pemirsa juga, setajam apapun perbedaan pendapat antara eksekutif legislatif, insya Allah akan selesai dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Dengan musyawarah. Inilah Iya. uniknya Sumedang gitu. Nah, itu dan itu juga sudah terbentuk ya, Pak? Sudah terbentuk. Sudah terbentuk. Dan alhamdulillah juga nih pemirsa menjelang pelantikan ini dan ya di tengah dinamika yang ada begitu ya, Pak. Betul. Dan ini juga yang kita harapkan tentunya dari warga masyarakat Sumedang, karena kan memang tahun ini mungkin masyarakat Sumedang kan dapat dewan baru yang artinya mewakili aspirasi masyarakat. Betul. Dan juga akan mendapatkan pemimpin baru nih Iya. Pak. Nah Betul. di Kabupaten Sumedang ini, kalau dari DPRD sendiri nih Pak, melihatnya seperti apa? Karena untuk mengawal suksesi pemerintahan itu kan tidak hanya dari eksekutif saja, tetapi Betul. legislatif juga sebagai fungsi pengawasan Betul, di sini. betul, Nah seperti betul. apa Pak? Iya, kebetulan dan memang ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak hanya Sumedang mungkin Teh Pit ya. Hampir semua Hampir seluruh kabupaten kota di Indonesia, karena ini ada pemilu kada serentak ya, Iya. yang kebetulan juga proses pergantian keanggotaan dewannya hampir berdekatan waktunya gitu ya. Betul. Nah sehingga diharapkan dan dibutuhkan sebuah konsep sinergitas antara kepala daerah yang baru terpilih, walaupun orangnya tetap sama, tapi baru terpilih dan baru dilantik lagi, Iya. ya dengan anggota DPRD yang baru dilantik juga gitu, Iya, baik Bapak, ada orangnya yang telepon sama masuk, Pak. maupun yang Kita orangnya terima dulu berbeda. ya. Silakan Teh Pit. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Bapak Peri Dengan Bapak Peri. Oke, Pak Peri di mana Pak Peri? di Ganeas. Di Ganeas. Boleh Pak Peri. Ada yang mau disampaikan atau yang mau ditanyakan? Boleh langsung ke Pak Dewan. Ya, sebelumnya ke Pak Dewan ini selamat ya untuk ke sekian Terima kasih kalinya. Kang Peri, terima kasih. Nah, dan ini yang saya mau tanyakan Pak, mungkin sekarang kan bupatinya PJ ya, belum Iya, definitif seperti itu. Nah mungkin arah kebijakan mungkin sekarang lebih yang bisa dikatakan mungkin yang berkuasa itu dewan mungkin ya yang sekarang ini. Ya, nah mungkin untuk yang saya akan tanyakan Pak, nah ini mengenai pembangunan sendiri di Kabupaten Sumedang nih, apakah akan ada peningkatan, maksudnya dalam segi anggaran dari pusat atau dari provinsi, apakah bertambah dari tahun-tahun sebelumnya atau seperti apa? Terus yang kedua yang saya tanyakan Pak, apakah Bapak nanti akan mencalonkan menjadi bupati Pak? Mungkin setelah beres periode yang sekarang mungkin ada kemungkinan nggak Bapak akan mencalonkan gitu. Oke, Kayaknya siap. sepertinya cocok gitu. Ya, seperti itu aja pertanyaan. Selamat Pak ya sekali lagi buat Pak Atang
Baik, Oke. terima kasih Kang Peri. Luar Assalamualaikum biasa. warahmatullahi Ini Pak wabarakatuh. Ferry banyak sekali Pak yang disampaikannya. Nah, yang pertama mungkin ya ditanggapi dulu. Kaitan sekarang kan pejabat bupati dan kemarin juga memang sudah habis dan DPRD juga kembali mengusulkan. Mungkin itu salah satu poin utamanya. Kemudian juga pengaruhnya apa sih kalau PJ itu apakah sama dengan bupati definitif yang tadinya katanya apakah yang berkuasanya kan lebih berkuasa dewan atau bagaimana? Itu dua. Kemudian yang ketiga, nah secara pembangunan nanti berdampak. Apakah Bapak mau mencalonkan mungkin 6 periode sudah bosan di legislatif, nanti mau ke eksekutif gitu Pak? Seperti apa? Oke, terima kasih Kang Peri. Ya. Yang pertama berkaitan dengan masalah PJ Bupati. PJ Bupati ya. Berdasarkan peraturan perundang-undangan bahwa PJ Bupati ini tugas pokok dan fungsinya hampir sama dengan Bupati definitif ya. Nah kemudian tadi ada pertanyaan yang sangat menarik nih. Kalau begitu sekarang ini persepsi Kang Peri ya. Dewan berarti lebih berkuasa. Oh tidak juga kan? Tidak juga ya. Undang-undang kita sudah jelas ya, tidak membedakan mana PJ mana definitif, bahwa posisi DPRD dengan Bupati ini adalah posisi yang sejajar. Kami ini sebagai mitra, tidak ada salah satu yang merasa lebih tinggi. Ini yang perlu dipahami ya. Jadi mau PJ ataupun definitif ya kita sama-sama dalam porsinya masing-masing. Kemarin udah setahun lewat, berapa hari mungkin Pak PJ Bupati Sumedang ini melaksanakan tugas di Kabupaten Sumedang. Ya alhamdulillah kita tidak ada benturan apapun dan semua berjalan sesuai dengan porsinya masing-masing. Pak PJ sesuai dengan relnya, kemudian Dewa juga sesuai dengan relnya. Itu ya Kang Peri ya. Tidak merasa oh mentang-mentang PJ lain mah Dewan lebih berkuasa. Oh enggak juga gitu ya. Enggak ada sampai ke sana. Nah, kemudian yang kedua tapi tadi yang kaitan dengan masalah anggaran tadi katanya. Apakah dari tahun ke tahun ini untuk pembangunan porsinya lebih besar? Ini perlu saya sampaikan sebagai gambaran saja bagi Kang Ferry khususnya dan umumnya masyarakat Kabupaten Sumedang, bahwa berkaitan dengan anggaran perlu sedikit saya gambarkan bahwa sumber pendapatan kabupaten kota termasuk Sumedang di dalamnya terdiri dari pendapatan asli daerah, dari pajak daerah, retribusi daerah ya, kemudian kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian dana-dana transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi. Nah, perlu saya sampaikan bahwa dari tahun ke tahun ini memang tidak flat gitu ya, Pipit. Itu selalu terjadi dinamika ya. Dari PAD saja, dari pendapatan asli daerah yang memang ini harus dimaksimalkan potensi Kabupaten Sumedangnya, setiap tahun ada naik turun ya. Ada naik turun. Nah, dari tahun ke tahun juga tidak flat. Saya contohkan misalnya 2023 ya. 2023 ini kita hampir di 640 miliar. 640 miliar. 40 miliar 2024 ya. Pak? 2024 memang kita diproyeksikan berupaya naik sampai ke 666 miliar lebih 666. lah. Gitu ya. Jadi ini yang bersumber pertama. Kemudian yang memang relatif sulit juga untuk ditebak adalah sumber pendanaan yang berasal dari dana transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU. Kemudian dana bagi hasil. Nah, ini sangat-sangat tergantung dari kondisi ekonomi secara nasional nih tapi Pipit. Betul. Kalau kondisi ekonomi secara nasional kita terpuruk, ya otomatis kontribusi ke daerah juga pasti akan berkurang gitu ya. Mudah-mudahan saja konflik di Timur Tengah, konflik di Ukraina Rusia, kemudian di belahan dunia lainnya ini segera reda, sehingga ekonomi itu kan sangat berpengaruh juga terhadap ekonomi nasional ya, akan berpengaruh terhadap ekspor impor kita gitu ya, sehingga otomatis ya kemampuan fiskal secara nasional juga akan terganggu. Nah, kemudian yang lebih merepotkan, agak sedikit merepotkan nih kalau bahasa saya, ketika pemerintah pusat mengucurkan anggaran, mereka sudah membatasi, mengatur sendiri sekian persen untuk pendidikan. Iya, udah yang namanya kalau di kami ini mandatory spending ya. Artinya kegiatan-kegiatan yang tidak boleh ditinggalkan dan harus dipenuhi. Pendidikan 20%, kesehatan. Sekarang nambah lagi infrastruktur. Infrastruktur harus sekian persen. Nah,
kelihatannya memang dari tahun ke tahun kita masih belum bisa secara maksimal mengalokasikan anggaran untuk pembangunan yang sifatnya fisik, Teh Pipit ya, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, karena memang tadi alasannya karena ya uang dari atau dana dari APBN dari pemerintah pusat ini memang sudah dibagian kalau bahasa saya tadi, sehingga alokasi untuk yang lainnya ya relatif terbatas. Karena terus terang saja Teh Pipit, belanja pegawai kita memang masih di atas 40% kemarin 2023 itu. Nah, sementara undang-undang mensyaratkan ini harus maksimal 30%. Ini berat Teh. Karena pegawai kita kan tidak mungkin kita PHK. ASN kita kurangi, nggak mungkin kan untuk mengurangi belanja pegawai. Artinya ya mau tidak mau untuk sampai di maksimal 30% adalah kita harus bisa semaksimal mungkin menaikkan PAD. Supaya porsi anggarannya menjadi besar gitu ya, setelah fiskalnya cukup lebar. Nah ini barangkali yang kendala yang kita hadapi, tapi akan kita terus upayakan sampai hari ini. Kita ketika membahas anggaran, apalagi sekarang nih Kang Ferry, perlu saya sampaikan, kita pun sedang membahas kalau APBD perubahan 2024 kemarin sudah dipengtuskan ya, Teh Pipit ya. Sekarang kita pun akan membahas untuk APBD tahun 2025. Mudah-mudahan nanti bisa kita putuskan paling lambat 30 November 2024 ya. Memang waktunya berdekatan dan itu yakin akan dibahas komposisinya dengan anggota dewan yang baru gitu ya. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman yang baru punya ide, konsep dengan pemikiran-pemikirannya masih segar bisa ya. Dirumuskan bersama. Bisa dirumuskan dan insya Allah pasti bisa itu. Satu lagi Pak, nah, yang sudah 6 periode, apakah niat untuk ke eksekutif? Waduh, kelihatannya ini Kang Ferry sampai hari ini ya saya tahu diri lah. Ya, mawas diri ya, saya juga belum bisa berbuat apa-apa. Kemudian belum mungkin belum punya modal pang-pang nama Teh Pipit ya. Karena terus terang saja nyalon sekarang ya melihat kondisi masyarakat yang sudah relatif pragmatis, sehingga memang ini sulit untuk dihadapi ketika kita tanpa sumber dana dan sumber daya gitu. Jadi kita nikmati saja apa yang kita alami atau kita kerjakan hari ini. Oke, gitu luar saja. biasa menarik. Memang untuk menjadi pemimpin baik di eksekutif maupun di legislatif itu ada dua faktor utama ternyata ya, sumber daya dan sumber dana. Jadi sumber daya manusianya begitu ya, dan juga sumber dananya. Nah itu memang harus menjadi perhitungan yang ya cukup matang ya. Harus jangan konyol Teh. Iya. Oke, mungkin Pak ini karena menjelang pelantikan nanti tanggal 13 Agustus ada banyak sekali harapan yang digantungkan terutama dari warga masyarakat Sumedang kepada lembaga legislatif yang mewakili di parlemen, terutama Bapak Dewan semua yang terhormat. Nah ini mungkin Pak dari Pak Atang nih mewakili unsur lembaga DPRD kaitan dengan nanti yang akan dilantik, dan tentunya juga ini menjadi angin segar, harapan baru untuk warga masyarakat Sumedang khususnya terutama dalam mengawal nanti kebijakan-kebijakan pemerintah untuk 5 tahun ke depan seperti apa Pak? Oke, baik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Begini Teh Pipit, bahwa terus terang saja masyarakat dan saya sendiri mungkin sebagai bagian dari para anggota DPRD ya menaruh harapan yang besar untuk periode yang akan datang. Mudah-mudahan dengan tenaga yang masih fresh ya, pemikiran masih fresh, teman-teman nanti yang akan dilantik tanggal 13 itu bisa cepat beradaptasi. Nah terus terang saja, dan itu saya rasakan dulu pada awal masuk. Karena dewan itu tidak ada sekolahannya Teh Pipit. Dia seorang sarjana ilmu politik pun atau ilmu administrasi ketika terjun langsung ke lembaga tidak langsung tune in gitu ya. Ada perlu waktu untuk adaptasi. Mudah-mudahan, apalagi misalnya kalau dari basic ilmu yang lain misalnya teknik, saya juga ekonomi, tiba-tiba masuk ke dunia politik gitu. Ya mudah-mudahan saja adaptasinya ini tidak terlalu lama Teh. Nah sehingga
bisa cepat-cepat larut berkontribusi dalam pembuatan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah. Itu harapan. Nah, kemudian atas nama juga nih sekaligus saja Teh Pipit, atas nama juga. Kan kami yang 50 hasil pemilu 2019 dia akan berakhir tanggal 13 Teh Pipit. Pada kesempatan yang baik ini saya mewakili teman-teman para anggota DPRD mungkin menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sumedang. Tentunya kami selama menjalankan tugas hampir 5 tahun kemarin belum bisa mewujudkan semua yang menjadi keinginan warga masyarakat Kabupaten Sumedang, ya. Baik dari sisi kebijakan-kebijakan yang lain ataupun khususnya kebijakan-kebijakan anggaran. Jujur Teh Pipit, kami sebenarnya punya beban moral yang cukup berat ya ketika ketemu dengan masyarakat. Di dapil saya mengusulkan untuk pembangunan A, B, dan C. Kemudian ketika dibahas di DPRD dengan eksekutif, aduh pada artosnya teu aya. Kita juga sebenarnya punya beban moral yang cukup berat Teh Pipit ya. Karena tadi semata-mata memang karena kemampuan fiskal kita yang sangat-sangat terbatas. Sekali lagi saya mewakili teman-teman pada kesempatannya baik ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah komunikasi akan terus kita lakukan. Kemudian kita akan berupaya bagaimana agar apa yang menjadi aspirasi masyarakat ini paling tidak sedikit demi sedikit bisa kita tunaikan. Iya, gitu. Alhamdulillah. Sekali lagi juga diucapkan selamat ya Pak, terpilih Terima kasih, kembali dan semoga juga dalam mengemban amanah tugas yang mulia ini juga menjadi harapan seluruh warga masyarakat Sumedang bahwa kita masyarakat Sumedang sebetulnya simpel ya Pak, ingin lebih baik, ingin lebih sejahtera dan semua juga kita mengadunya ke siapa kalau bukan ke wakil kita dan tentunya ke Bapak Dewan yang terhormat nanti menyampaikan aspirasi masyarakat juga mudah-mudahan tadi bisa terus memperjuangkan mengawal aspirasi masyarakat sampai betul-betul terasa begitu Pak. Nah, terima kasih sekali lagi Pak Atang atas waktunya dan luar biasa pemirsa SMTV dan nantikan ya tanggal 13 Agustus jam 9 pagi hari Selasa akan disiarkan langsung oleh SMTV Sumedang live pelantikan Sumpah Janji. Nah, ini anggota DPRD terpilih 2024-2029 dan alhamdulillah mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, aman dan kondusif dan tentunya nanti akan berdampak terhadap kemajuan pembangunan yang ada di Kabupaten Sumedang. Sekali lagi Pak Atang terima kasih atas Terima waktunya. kasih sami-sami Teh Pipit. Dan saya Pit Nurvina undur pamit sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.